Oke, cuman kita berdua ya berarti ya. Kedengeran nggak nih saya, Bel? Aman Kak? Aman ya? Ya ini yang kita yang kebuka cuman kita doang ya. Udah ya, kebuka ya. Oke, saya juga kurang paham ya ini. Oke, oke. Bentar ya. Teman-teman bagaimana? Suara saya aman nggak ya? Ini Aman Kak, ada jelas. Putri, ada, oh ada bagus. Sekarang ada Rio, ada. Oke, saya lagi sama Kak Ais sama tim di sini di Jakarta habis meeting. Jadi kalau agak ribut bilang aja Kak Ais jangan berisik gitu. Jadi saya bilangin sama anak orang, Clara lu, gue bilang Kak Ais bukan lu. Tahu lu, kacau nih. Biasa habis meeting buat acara. Teman-teman, hari ini kita mau ngobrol tentang yakin. Saat saya ngelatih basket, terus saya pengen ikut sebuah pertandingan, saya lihat dulu pertandingan ini kelasnya apa nih? Jakarta Utara kah? DKI kah? Atau apa? Nasional kah? Dari situ baru saya bisa membangun keyakinan bahwa eh, gue bisa menang. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa bilang gue yakin menang. Bentar teman-teman. Makanya saya bilang kemarin saya kalau teman-teman buka apa GSKI Surabaya ada di Night Prayer, saya bawain tentang yakin udah kenal gitu. Banyak orang bilang kita anak Tuhan karena satu, kayak Yobel dibilang anak Tuhan karena satu nih, Yobel ketua komsel, Yobel koordinator, Yobel punya waktu lebih dalam dalam kegiatan keagamaan. Ingat, itu semua tidak berindikasi bahwa kita anak Tuhan atau kita kenal sama Tuhan. Saat saya tadi bilang saya yakin menang karena saya tahu pertandingan apa yang saya ikutin, itu karena saya mempelajari tim saya seperti apa. Saya tahu isi tim saya, siapa yang saya mau pakai, atletnya seperti apa, kesiapannya bagaimana, strategi apa yang mau saya buat. Masalahnya kita selalu yakin kita anak Tuhan, kita yakin kalau kita rohani, karena kita banyak melakukan kegiatan agamawi. Ironis, kegiatan agamawi sebetulnya tidak menandakan bahwa kita bisa meyakinkan diri bahwa kita anak Tuhan. Maksudnya bagaimana, Kak? Kita banyak lihat juga orang yang pelayanan di gereja, tapi hidupnya berantakan. Malah orang yang nggak pelayanan di gereja atau orang yang di jembatan malah ya. Jembatan, saya kan sama KAI sama anak-anak Priuk, besarnya di jembatan. Kita lebih punya penerimaan yang besar ke teman-teman kita daripada orang-orang di gereja waktu itu. Orang di gereja kalau teman kita narkoba dimusuhin, lu mah narkoba lu. Lah kita karena nongkrong di jembatan, kita punya hati bilang, aduh temen gue narkoba, bagaimana caranya biar gak narkoba ya. Akhirnya kita bikin klub basket namanya Swasembada Wise Guys, SWG. Di situ kita dilatih bagaimana membangun sebuah tim, bagaimana rela eh, capek-capean, bagaimana rela tidak menjudge orang atau tidak menjudge teman untuk membangun sebuah keintiman dalam sebuah tim. Dari latihan yang panjang, dari pengalaman bertanding yang banyak, akhirnya ada pertandingan-pertandingan yang kita yakin kalau kita ikut menang. Kenapa? Kita tahu level kita di mana. Banyak kita sudah membangun kekristenan, keyakinan akan kekristenan itu didasarkan oleh
kebiasaan keberagamaan. Nah, hari ini saya pengen kasih tahu sama teman-teman. Apakah teman-teman sudah yakin kalau teman-teman itu milik Tuhan atau dimiliki Tuhan? Jangan pernah membangun keyakinan sampai kita tahu bahwa kita emang yakin. Kebanyakan kita nggak tahu, tapi kita membangun keyakinan. Akhirnya, keyakinan kita salah. Kita yakin kalau ikut perjamuan, dosa kita sudah dihapuskan, oke, it's okay. Kalau kita ikut kegiatan keberagamaan, kita sudah diampuni, oke, it's okay. Cuma masalahnya, apakah kekristenan kita berlabuh di situ atau berhenti di situ? Filipi 1 ayat 25 deh. Gus, bacain aja Gus. Ini ada anak komsel saya yang bagus. Bacain aja Gus. Bacain aja. Bisa itu nggak kasih itunya ke bagus nggak tuh? Bel? Bisa Kak. Bentar. Ketika masuk lagi, puji Tuhan. Gak apa-apa, udah nggak usah kita. Udah nggak usah. Apa-apa. Bisa Gus? Aku buka dulu ya. Udah, aku bisa. Di disable sih aku. Oke, udah. Oke. Di Filipi 1 ayat 25. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Oke. Kalau yakin dalam kamus besar bahasa Indonesia itu percaya dalam kurung tahu, mengerti, atau sungguh-sungguh, atau pasti. Bagaimana kita bisa yakin, kita bisa tahu, kita bisa mengerti, kita benar-benar yakin atau pasti yakin bahwa kita dinikmati Tuhan atau kita layak dibilang anak Tuhan? Saya pengen tahu teman-teman kenapa pengen ikut home. Kenapa pengen ikut home? Saya boleh tanya ya. Tanya siapa ya? Siapa nih? Saya tanya. Desire deh. Saya udah lama nggak ketemu dia nih. Bisa on cam nggak? Wih, ada hambaannya lagi nih, ada Pak Gembala. Desire dengar saya nggak, Des? Yes, bisa jawab? Shalom. Shalom, Des. Kenapa, Des, pengen ikut? Karena ingin lebih mengenal lagi pribadi Tuhan. Kenapa pengen pengenal? Ya, BK kalau bisa jawab, Bek. Habis BK siapa lagi nih saya kenal nih? Saya tanya-tanya nih. Kenapa, Bek? Kalau dibilang kita pengen kenal, kenapa pengen kenal nih? Jangan tanya Pak Gembala, nanti jawabnya pakai eksegese lama. Gantung kan, tiap orang pasti punya alasan berbeda kenapa pengen kenal Tuhan. Ada yang Kalau lu pengen kenapa? kenal, nah kalau aku eh, pengen tahu aja. Pengen tahu aja. Gak apa-apa juga. Iya. Terus kalau tahu ngapain, Bek? Kalau udah tahu, ya supaya kenal. Iya kan kenal, tahu, terus ngapain? Berhubungan baik. Berhubungan baik. Caranya? Communication, celah. Communication. By what gitu ya?
ya yang kita percayai kan by prayer, Berpikir. gitu kan. Oke, kebanyakan kita tadi jujur ya pengen tahu aja gitu. Oke, nggak apa-apa. Kebanyakan orang begitu, pengen tahu, pengen kenal. Lewat apa? Doa. Oke. Pengen kenal lewat doa salah? Nggak salah juga sih. Siapa yang bilang salah? Cuman masalahnya, setelah kenal, apakah lu mau berhubungan dengan yang lu kenal? Dalam hal ini Tuhan. Kalau lu ngomong sama orang luar negeri ya, teman saya kan pelayanan di Belanda, melayani pelacur di Belanda. Di apa namanya, Red District atau apalah saya nggak tahu. Dia bilang gini sama saya, gue layani Roy, gue kenalin Tuhan. Baru orang pelacur itu lagi, loh, saya salah apa? Saya salah apa dengan Tuhan? Saya melayani manusia yang Tuhan kasihi. Saat manusia itu memiliki keinginan untuk melakukan seks, daripada dia melakukan kejahatan, saya menolong dia. Dan dia menolong saya dengan membayar saya. Apa salahnya saya? Ternyata value-nya beda Indonesia sama orang luar negeri. Dia bilang, seks itu kayak makan kalau di luar negeri, kalau di Belanda kata teman saya. Ya kalau lagi pengen makan A, ya lu cari makanan A. Maksudnya kalau gue lagi pengen seks sama cewek bule atau cewek blondie, ya gue cari cewek blondie. Terus apa yang salah? Di sana tidak dilarang kok. Yang salah kalau dia ngaku Kristen. Saat kita ngaku Kristen, kita nggak boleh yakin kita Kristen sebelum kita melakukan apa yang si Kristus lakukan, apa yang telah Kristus contohkan untuk kita lakukan. Dia sudah lakukan duluan. Makanya jangan pernah yakin kalau kita jadi anak Tuhan, apalagi mentang-mentang sudah pelayanan. Saya bilang di home RTC Surabaya, jangan pernah yakin kamu kenal Tuhan cuma karena kamu jadi pelayan atau worship leader atau singers atau pemain tamborin atau multimedia atau pemain musik. Jangan pernah yakin kalau lu kenal. Karena jangan-jangan lu melayani karena lu suka bidang itu. Lu melayani karena lu pengen bidang itu. Sekarang anak muda pengennya multimedia. Kenapa? Di multimedia diajarin bikin konten, diajarin cara pegang kamera, diajarin cara pegang cara buat video 1 menit yang bagus. Karena itu kebutuhan anak sekarang, akhirnya semua pokoknya pelayanan di situ. Padahal talentnya belum tentu di situ. Makanya saat dibilang, lu tuh nggak bakat di sini atau nggak talent di sini, kecewa. Gereja kok kayak gitu? Gereja tuh punya kasih, tapi yang dikasihi nggak sadar kalau talentnya nggak di situ. Anak gereja lebih yakin pelayanannya diterima Tuhan tanpa pernah mengoreksi bagaimana cara hidupnya, bagaimana kualitas pelayanannya di hadapan si Tuhan yang dia layani. Kalau di sini kata yakin itu bahasa aslinya pito. Definisinya itu mencoba, berkenan kepada, menyenangkan. 1 Yohanes 3 ayat 19 di situ ada. Itu yang berhubungan dengan yakin, kata yakin di ayat 25. Apa sih yang Paulus yakini? Ayat 21, Gus. Apa yang Paulus yakini sih? Ayat 21. Ya, di ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oke, sekarang saya lihat versi bisnya ya. Karena bagi saya, tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Dan mati berarti untung. Kalau versi Amplify Bible-nya apa, Gus? Ada nggak sih? Ayat 21. Ini saya udah ada, Gus. Karena bagi saya hidup adalah Kristus, dalam kurung dialah sumber sukacita saya, alasan saya untuk hidup.
Dan mati adalah keuntungan karena saya akan bersama-sama dia, si Kristus, dalam kekekalan. Ini value-nya. Makanya dia yakin bahwa pelayanannya diterima Tuhan. Lebih dari atau kurang dari sini, jangan pernah yakin. Kekristenan di downgrade. Yang penting pelayanan, hidup baik. Ngaco lu. Jangan pernah yakin kalau kurang dari sini. Jangan pernah yakin. Karena kalau kurang dari sini pasti meleset. Kurang dari sini pasti Tuhan tidak menikmati. Kebanyakan kita ya, apalagi kalau saya bilang sama Pak Gembala nih, Jo ya, kita harus bergerak di anak muda Manado. Kalau nggak hilang kita Manado, anak muda. Kenapa? Karena kekristenan di sana ya, karena semua Kristen kali ya, makanya jadi kayak ya biasa aja. Lu nggak bisa nangisin temen lu yang kelakuannya kurang baik, karena di sana rata-rata mungkin nih, saya bukan bilang rata-rata ya, karena di sana kelakuan seperti itu ya sah-sah aja. Saya bilang sama temen-temen tim di yang pegang Komsel Blitar, kita harus konsen sama tim Blitar, karena di Blitar pacaran beda agama itu sah-sah aja. Malah ada anak Komsel kita yang bawa pacarnya nih ke Natalan, yang notabene pacarnya bukan Kristen. Saya bilang kenapa dibawa? Siapa tahu dia bisa masuk Kristen, Kak. Bisa. Ya puji Tuhan kalau bisa. Kenapa? Karena value-nya belum. Nggak ada nilai yang ditanam. Akhirnya Kristen jadi lebih rendah dari libido. Yang penting libido gue terpuaskan ya masalah Tuhan belakangan. Tapi yang menjadi kendala paling besar saat kita seperti itu, kita yakin kita Kristen, kita yakin pelayanan kita diterima Tuhan, kita yakin bahwa kita dinikmati Tuhan. Aneh. Jangan pernah yakin kalau kurang dari yang Paulus katakan di ayat 21. Ini nggak sembarang, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ayat 12, versi bis, Gus. Ayat 12 versi bis sampai 14. Ayat 12 dulu. Yang bis. Oke, Filipi 1 ayat 12 versi bis. Saya mau kalian mengetahui bahwa hal-hal yang telah terjadi pada saya justru menyebabkan lebih banyak orang mendengar dan percaya akan kabar baik itu. Akibatnya, semua pengawal istana dan orang-orang lainnya di kota ini tahu bahwa saya dipenjarakan karena saya melayani Kristus. Stop. Dan Stop. Ingat lu, karena melayani Kristus dia dipenjarakan. Teman-teman baru ngerasain yang gak enak aja karena pelayanan, tersinggung, keluar. Kamu melayani lagi. Kenapa? Di gereja itu gak enak. Di komunitas itu gak enak. Enakan di komunitas yang sono tuh. Ngumpul di kafe, dibayarin. Ikut Tuhan tuh bukan makan minum. Paulus di sini aja, yang dia tahu penjara dan sengsara. Tapi dia masih ikut. Lu bicara makan minum, bicara jadi kaya, something wrong sama kekristenan lu. Something wrong sama keyakinan lu. Jangan terlalu nikmat jadi Kristen sampai kita tidak bisa menikmati Kristus karena zona nyaman kita terlalu nikmat. Kita menikmati zona nyaman kita, jadi kita tidak bisa menikmati Kristus. Lara, kita orang kaget. Saya sih nggak ngerti ya sama teman-teman, mungkin teman-teman yang menderita karena Kristus terus bilang gue apes banget sih ikut Tuhan malah kayak begini.
Ingat Mazmur 73. Dia ikut Tuhan tapi dia bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Itu loh. Taruhannya, hatiku dan dagingku habis lenyap taruhannya. Kenapa kita ukur kekristenan dengan makan minum, banyak uang, gak punya uang? Kenapa kita minder kalau kita gak punya uang ikut Tuhan? Gue orang miskin lah, gak layak ikut Tuhan. Sedangkan Tuhan ukuran bukan makan minum, uang, punya uang atau gak punya uang. Kenapa kita yakin bahwa kita masuk surga atau dinikmati Tuhan karena kita banyak uang atau dalam suatu yang beruntung terus? Kenapa kekristenan diganti dengan keberuntungan? Kenapa kekristenan diganti dengan sesuatu yang mengenakan daging? Taruhannya yang Paulus bilang, karena dia tahu dia di penjara karena pengabaran tentang Kristus. Kenapa kita rubah itu? Terus kita berdoa supaya kita makmur, supaya kita banyak uang. Benar banyak uang harus, karena perlu pelayanan. Tanya tuh Pak Gembala tuh. Kali pelayanan, nyewa tempatnya berapa? Kalau kita nggak punya uang, tapi kita punya uang bukan buat senang-senang. Ada pelayanan Tuhan yang dipercayakan sama kita. Ada tugas yang Tuhan percayakan sama kita untuk kita tunaikan. Jangan sampai meleset, jangan sampai salah. Amplify Bible jelas, ayat 21 ini bilang, ya, ayat 21 bilang begini, karena bagi saya hidup adalah Kristus. Dia adalah sumber sukacita saya, alasan saya untuk hidup. Itu yang membuat kita yakin selama kita ada di bumi, kita diasah untuk menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita dalam segala situasi hidup yang kita alami. Saat dikecewain teman, saat kesal sama orang tua, saat dihina sama orang lain, saat diomongin orang, dianggap remeh sama orang. Lu terusik nggak? Lu terganggu nggak? Pride lu terusik nggak? Kalau kebanggaan kita bukan Tuhan, kita dicengin orang, kita diganggu orang, kita diolok-olok orang, nggak dianggap orang, pride kita terusik, terganggu. Akhirnya kita merasa untuk ini nggak bisa didiemin orang kayak gini. Kalau kata yakin itu sejajar dengan menyenangkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 19. Coba deh Gus. 1 Yohanes 3 ayat 19. Satu Yohanes 3 ayat 19, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Dengan kebenaran doang kita bisa menyenangkan Allah. Kalau lu nggak nyerap kebenaran, terus lu yakin lu akan diterima Allah, lu salah punya keyakinan. Lu punya keyakinan yang salah. Jangan-jangan setiap firman yang kita pelajari cuman buat kita tahu aja. Tapi jauh dari kalimat untuk kita menikmati atau mengalami si Allah itu. Tanpa kebenaran, kita tidak bisa dinikmati dan menikmati Allah. Oleh sebab itu kita harus serap kebenaran yang banyak. Amsal bilang, dengarkan perkataanku, kenakan hukumku dalam tubuhmu. Konsumsi perkataan Allah. Supaya kita punya banyak kebenaran dalam pikiran kita. Supaya saat ada pergumulan datang, pikiran yang benar itu muncul. Kalau kita tidak bisa mengkonsumsi kebenaran,
mustahil kebenaran itu muncul dalam situasi-situasi yang membuat kita putus asa. Saat kita putus asa, kalau kita tidak banyak kebenaran itu tidak bisa muncul dan tidak bisa menguatkan diri kita dari keputusasaan kita. Nggak bisa. Akhirnya kita main ayunan pakai leher. Waktu itu saya di WA sama ada anak home ya. Dia bilang, Bang Roy, ini temanku ada yang mau bunuh diri lompat dari apartemen. Bilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tapi tetap mau bunuh diri Bang Roy. Ya udah sekarang bilang, ya udah sampai ketemu ya. Kalau lu nggak ketemu berarti lu di neraka, gue di sorga. Loh, kok malah begitu Bang Roy? Loh, kalau bunuh diri nggak ada lagi. Mau di mana tempatnya? Udah kasih tahu aja gitu. Akhirnya dia chat begitu. Baru habis 2 pagi, kan itu kejadiannya sebelum 2 pagi. Pas selesai 2 pagi saya tanya, gimana temennya? Jadi meninggal dong. Dia jadi nggak berani Bang Roy. Takut masuk neraka. Kalau masuk neraka takut jangan bunuh diri. Kalau udah berani masuk neraka baru bunuh diri. Kenapa orang mau bunuh diri? Nggak punya kebenaran dalam pikirannya. Akhirnya keputusannya salah. Kalau kita jadikan Tuhan atau Allah menjadi sumber sukacita kita, alasan kita hidup. Saat kita nyanyi, Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku. Apapun yang kulakukan untuk kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu. Itu air mata nggak bisa dibendung. Kenapa? Karena susah. Susah. Kita mau mutusin hidup kudus apa nggak kudus. Susah. Kenapa? Karena kanan kiri kita mungkin hidupnya nggak kudus. Karena pacaran versi mereka mungkin nggak seperti apa yang firman katakan. Terus lu lihat di depan mata lu. Tapi lu karena takut dibilang sok suci, lu nggak berani larang juga teman lu. Akhirnya lu ikut arus. Akhirnya lu jadi orang rohani yang di dalam keadaan gereja aja, Sabtu Minggu aja lu rohani. Senin sampai Jumat lu sama kayak teman-teman lu yang lain. Terus kalau Sabtu Minggu lu yakin lu masuk surga. Lu berdoa nangis-nangis, lu nyanyi nangis-nangis. Ukurannya bukan nangis-nangis, brother. Bukan nangis-nangis, sister, bukan. Ukurannya tadi, ayat 21. Jadikan Tuhan jadi sumber sukacita. Bagaimana caranya? Serap kebenaran. Kebenaran yang banyak. Terus ada tantangan. Dalam tantangan kita ada pilihan. Mau mengenakan firman yang sudah kita serap atau enggak. Kalau lu pilih enggak, ya sukacita itu enggak muncul dalam diri lu. Kenapa? Karena sukacita hanya muncul saat lu melakukan kebenaran yang diajarkan oleh firman. Semakin banyak melakukan kebenaran yang lu dapat dari belajar firman, semakin banyak sukacita yang ada dalam diri lu. Semakin banyak sukacita yang ada dalam diri lu, lama-lama kerinduan lu bukan yang lain, tapi ketemu sama si pemberi sukacita. Makanya kalau orang-orang seperti ini, meninggalnya ditunggu-tunggu, gue pengen mati aja, lo nggak apa-apa. Gue hidup bener ya udah, hidup bener gue berjuang hidup bener aja. Kalaupun gara-gara hidup bener, nyawa gue terancam ya udah nggak apa-apa. Ini kita enggak. Aduh Tuhan, kalau gue hidup bener, nanti pacar gue si A ninggalin gue, Tuhan. Kan gitu ya kalau pacaran. Kamu katanya cinta yang, masa aku cium aja nggak boleh? Jangan yang itu nggak sesuai firman. Katanya cinta. Akhirnya lu lama-lama digituin terus lu toleransi. Saat lu toleransi akhirnya lu ikutan. Ngelakuin apa yang nggak bener.
Jadi kebenaran yang banyak itu penting untuk kita membangun sebuah value, untuk kita membangun suatu keyakinan bahwa kita punya standar yang benar. Dari keyakinan standar yang benar, kita bisa punya keyakinan untuk melakukan kebenaran tanpa keraguan, walaupun ditinggalin orang. Even itu orang dekat kita, atau bahkan, contoh ya, dulu saya bilang sama istri saya, kalau lu ngelihat gua nggak bener, lu tinggalin gua aja ya, Ma. Tinggalin gua aja, Ma, nggak apa-apa. Lu tinggalin gua aja. Sekarang dia ngeliat saya begini, terus dia bilang gini, bener dia, Pak. Kekristenan tuh yang kayak lu ya. Kekristenan itu di-approve lewat orang-orang dekat kita yang ada di sebelah kita, nih kanan kiri kita, di-approve sama dia dulu. Lu nggak usah ngomong Tuhan, Tuhan nggak kelihatan. Orang dekat lu approve nggak kalau lu anak Tuhan? Kalau orang dekat lu aja nggak approve lu anak Tuhan, lu jangan mimpi. Yakin, imani dalam nama Tuhan Yesus. Imani juga diisi pakai itu tuh top up. Imani itu pakai top up, di top up imani itu. Imani di top up tuh masih bagus. Flash juga di top up flash. Imani flash tuh di top up. Kalau kita bilang kita beriman, top up kebenaran kita. Top up pengetahuan kita akan Tuhan. Dan top up pengalaman perjumpaan kita lewat doa dengan si Tuhan. Saya ngobrol sama Kais, gimana Cis? Ini belajar nih. Ada beberapa materi nih. Yang ini. Kita mau ke arah sini sekarang. Ini ajar ini. Ini bukunya ini. Kalau saya nggak top up pengetahuan saya nggak sama antar sama leader saya. Saat saya nggak sama leader saya jadi pembangkang. Saat saya jadi pembangkang, saya nggak layak untuk dibilang atau yakin bahwa saya anak Tuhan. Nggak layak. Kenapa? Lu pembangkang. Tapi pemimpinnya nggak bener, Kak. Even pemimpinnya nggak bener, ya diem aja. Nanti tanggung jawab dia sama si Tuhan. Karena dia yang diizinin Tuhan untuk mimpin lu sekarang. Ayat itu, Gus. Ayat 9, 10, 11, Gus. Iya, masih. Ada nggak? Ayat 9. Lebih satu ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam-macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini saya baca versi Bisnil. Ini doa saya untuk kalian. Semoga kalian makin mengasihi Allah dan sesama. Dan terus bertambah dalam pengetahuan yang benar dan pandangan yang bijaksana. Dengan kata lain, kalau lu tidak bertambah dalam pengetahuan dan kebenaran, lu nggak bisa punya pandangan yang bijaksana. Kalau lu nggak punya pandangan yang bijaksana, lu tidak bisa mengasihi Allah dan sesama. Itu ayat 9, ayat 10. Dengan demikian, kalian tahu memilih apa yang terbaik. Dan hidupmu akan bersih dari celah atau tuduhan apapun. Juga pada hari Kristus datang kembali. Ayat 11. Hidupmu akan melimpah dengan perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Yang hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri. Maka Allah akan dimuliakan dan dipuji-puji. Kalau kita kayak gini baru yakin. Jangan salah teman-teman. Kita sudah banyak santai. Dari saya pertama kali kenal sama Joe, sama Pak Gembala ya, sama teman-teman di Manado. Saya bilang yuk kita selamatin yuk Manado yuk. Bukan kita sok-sokan enggak. Tapi visi itu muncul. Walaupun istri saya Sina Manado ya. Tapi kok saya yang tertular untuk punya empati di situ. Saya bilang, Tuhan kenapa? Bahkan di Medan saya nggak pernah
Saya nggak pernah sama sekali diutus untuk ke Medan, nggak pernah. Kalau saya orang Batak. Tapi kalau saya punya hati di sini, kenapa Tuhan? Dan itu ada jawaban pribadi sama saya. Saya nggak usah bagi di sini. Nggak perlu. Itu yang bikin saya kuat. Kalau teman-teman seperti ayat 9 tadi ya. Ayat 9. Inilah doa saya untuk kalian nih. Paulus cuma punya doa seperti ini buat jemaatnya. Semoga kalian makin mengasihi Allah dan sesama. Caranya terus bertambah dalam pengetahuan dan yang benar dan pandangan yang bijaksana. Kalau kita ada di home ini bukan karena yang lain. Kita mau mengupgrade pengetahuan kita akan si Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakuin? Apa sih yang dinikmati sama Tuhan? Setelah kita tahu, kita lakuin. Ada kesulitan yang datang. Ada tantangan yang datang. Itu saatnya kita, setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Setiap detak jantungku bagimu. Ngadu sama Tuhan. Tuhan, ini sulit sekali Tuhan. Saya diancam Tuhan. Keluarga saya dikucilkan Tuhan. Tapi ini perjuangan saya Tuhan. Saya mau tetap di sini. Tuhan beri saya kuat. Tuhan lindungi saya dari orang jahat. Tuhan lindungi orang-orang yang saya sayang. Saat lu ngomong begitu, lu disentuh dan Tuhan tersentuh. Kenapa lu tulus ngomong? Lu pengen pekerjaan Tuhan yang dipercayakan ke lu berjalan. Lu disentuh sama Tuhan. Ini loh nakku, lihat ya. Aku mengasihimu. Gue menyertai lu. Terus Tuhan ngerasa ketulusan lu dengan beban yang sulit. Waduh. Itu cuman lu sama Tuhan yang bisa menceritakan. Gue gak bisa menceritakan pengalaman gue. Karena pengalaman gue sama lu beda. Pengalaman saya sama Yobel beda. Sama Bagus beda. Sama Nani beda. Sama Grace. Ini Grace juga anak Blitar nih, Komsel. Beda. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda sama si Tuhan. Jangan pernah berhenti mengembangkan pikiran yang baik. Jangan pernah berhenti belajar tentang kebenaran. Karena ada Tuhan di situ. Saat kita berhenti belajar kebenaran, maka Tuhan juga berhenti memberikan pewahyuan. Kenapa? Karena lu gak cari dia lagi. Kalau kita sudah seperti ayat 9, 10, 11 tadi, kita sudah bisa menjadikan Kristus sebagai sukacita kita. Walaupun nanti ada penjara, ada penderitaan. Lanjut ayat 13-14. Bis, versi bis. Ayat 13-nya. Sehingga telah jelas, bis ya. Ya. Akibatnya, semua pengawal istana dan orang-orang lainnya di kota ini tahu bahwa saya dipenjarakan karena saya melayani Kristus. Dan pemenjaraan saya telah menyebabkan kebanyakan dari orang-orang Kristen di kota ini menjadi lebih yakin lagi akan Tuhan, sehingga mereka makin berani mengabarkan pesan Allah dengan tidak takut-takut. Memang ada beberapa di antara mereka yang memberitakan Kristus karena iri hati dan mau bertengkar, tetapi yang lainnya memberitakan Kristus karena mempunyai maksud yang murni. Stop. Jangan sampai tingkah laku kita malah membuat Tuhan dipermalukan. Gak usah peduli sama orang yang ngejelekin lu. Ya si Roy bawa firman, hidupnya udah bener aja. Ya gue belajar firman, terus gue berjuang hidup bener aja, gue belum bener, apalagi lu yang gak belajar dan gak berjuang. Sampai bisa berkata kayak ayat 14, itu keren. Ayat 14 itu keren. Nih, dan pemenjaraan saya telah menyebabkan kebanyakan dari orang-orang Kristen di kota ini
menjadi lebih yakin lagi akan Tuhan. Wow. Jangan sampai orang melihat kita malah menjadi tidak yakin kalau Tuhan itu, kalau Yesus itu Tuhan. Kenapa? Kelakuannya bejat, moralnya bobrok, destroyer maker. Ya, gila. Kalau udah kayak gitu, lu ngomong tentang Tuhan, orang jadi males ikut Tuhan. Kenapa? Yang ikut Tuhan kayak begini nih. Ngapain gue ikut Tuhan? Tapi ada ikut Tuhan, cari keuntungan sendiri, Kak. Itu bukan urusan kita. Terus aja jalan sama apa yang telah Tuhan wahyukan buat kita. Sama apa yang telah Tuhan suruh buat kita jalan. Setia aja di situ. Teman-teman, saya pengen kasih tahu begini, teman-teman. Kalau teman-teman gara-gara dengar hari ini, teman-teman gak yakin bahwa hidupnya teman-teman dinikmati Tuhan, berarti Tuhan baik sama teman-teman. Berarti Tuhan pengen teman-teman aware, meningkatkan awareness-nya, meningkatkan kebijaksanaannya, meningkatkan kehati-hatiannya dalam menjalani hidup. Kalau teman-teman mulai hati-hati, teman-teman mulai buka Alkitab lagi. Kenapa? Karena kalau teman-teman baca firman, teman-teman bisa lebih tahu mendalam apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Saat teman-teman membangun awareness yang tinggi, kehati-hatian yang tinggi, maka perbuatan dosa bisa jauh dari teman-teman. Saya tutup dengan ayat 20. Versi ini, Gus, Christian Standard Bible. Ayat 20-nya, harapanku yang penuh semangat adalah bahwa aku tidak akan merasa malu atas apapun, tetapi sekarang seperti selalu, dengan segala keberanian, Kristus akan sangat dimuliakan dalam tubuhku, baik melalui kehidupan maupun... Keren. Kalau teman-teman udah fokusnya Tuhan dan kerajaan, makanya di lagunya Babel, Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Ayat bisnya lebih keren. Yang saya sangat inginkan dan harapkan ya supaya saya jangan sekali-sekali saya gagal dalam tugas saya. Sebaliknya saya berharap supaya setiap saat, terutama sekali sekarang, saya dapat bersikap berani sehingga dengan segenap jiwa raga saya, baik saya hidup atau saya mati, Kristus dimuliakan. Wow. Paulus membangun value yang tinggi karena dia kenal siapa Tuhannya. Akhirnya dia mati-matian dengan apa yang sudah Tuhan kasih untuk dia kerjakan. Penjara dan sengsara tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi penghalang. 13 kitab kalau nggak salah ya. Ya benar ya, Pak Gem ya. 13 kitab kah Paulus nih pas lagi di penjara ya. 13 kitab kalau nggak salah ya. 13 kitab dalam keadaan kaki diikat rantai, tangan dirantai. Mana Pak Gem nih? Belum jawab ya. Setahu saya sih 13, setahu saya. Dalam keadaan tangan dirantai, kaki dirantai. 13 kitab. Banyak orang diselamatkan. Makanya dia nggak takut. Karena dia membangun value yang tinggi. Yang selalu bersentuhan dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga dia nggak takut menghadapi kematiannya. Keyakinannya akan berjumpa dengan Sang Khalik begitu kuat. Karena dia tahu sepanjang hidupnya. Dia membangun keyakinan yang benar. Sehingga saat dia menutup mata nanti, kematiannya tidak menjadi ketakutan bagi diri. Oleh sebab itu teman-teman, kalau punya keyakinan yang salah, mulai saat ini, bangun kembali keyakinan yang benar. Caranya bagaimana? Tadi kita sudah lihat ya.
ayat 10, ayat 9, 10, 11, ayat 12, ayat 14. Ditutup dengan ayat 20. Wow, baru ayat 21 bisa kita bilang. Wah, itu luar biasa. Jadi jangan pernah yakin sebelum teman-teman membangun value seperti yang sudah Paulus bangun. Keputusannya di teman-teman. Kalau teman-teman membangun value seperti yang sudah Paulus ajarkan buat kita bangun, baru kita bisa bilang, karena bagi saya, tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Dan mati berarti ini. Kenapa? Karena berjumpa dengan si Kristus yang kita layani selama kita di bumi. Selamat berjuang, selamat membangun keyakinan sampai berjumpa di langit baru bumi baru. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Oke, saya kembali ke Obel.